Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najib Algan Pabudi dengan angka NPM 235304106. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya ingin mempraktikkan keterampilan variasi dalam pembelajaran pada mata kuliah Mikro Bahasa Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat semuanya. Ketemu lagi dengan Bapak ya. Dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Februari emang itu, Pak. Live, Pak. Iya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, untuk kita mengikuti atau memulai dengan hal-hal baik, karena kita ini sedang melakukan sesuatu yang baik, jadi kita mulai dengan hal yang baik. Bisa berdoa terlebih dahulu ya, ketua kelas. Saya memulai untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, terlebih dahulu berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih. Siapkan ya. Saya memimpin doa selaku ketua kelas. Di sini Bapak ingin mempresentasi terlebih dahulu untuk kehadiran dari murid-murid. Siapkan? Hadir, kedua. Hadir, Bapak. Ini ya, Umar. Ada, Pak. Hadir, kemudian Nadan. Hadir, Pak. Hadir, ya. Sudah lengkap kehadirannya. Dari kelengkapan saja dihadiri dengan tuntas. Semoga berarti memiliki tujuan belajar yang tuntas juga. Oke. Bapak persiapkan dulu materi yang mau dibahas pada hari ini. Baik, Pak. Materi kita hari ini apa, Pak? Materi kita hari ini, ya, sabar ya. Sampaikan terkait di sini ya. Dua kali ini, Bapak. Ini satu ya, Pak. Di sini ya. Ibu kita nih. Oke, terima kasih Anda. Jadi kita akan belajar tentang Teks berita. Teks berita. Sebentar. Apa yang teman-teman ketahui tentang teks berita? Apakah anak-anak semua, murid-murid semua pernah mendengar atau melihat teks berita? Ada Bapak di TV. Di TV, Di koran. di koran, Di kompas.com, Pak. di kompas.com, Di depan rumah, Pak. di depan rumah, di Ibu-ibu, gitu Pak. ya. Bukan, Pak, ibu-ibu, Pak. Bukan. Di paling benar. Ya, nyampe berita ya, ibu. Gitu. Itu berita kan, Pak? Nah, nanti kita bahas di sini ya, materinya ada. Kira-kira itu masuk pada bagian berita atau bukan? Tadi murid-murid semua menyampaikan koran, ada TV, kemudian tadi ada dari Tribun ya, Kompas. Nah, kira-kira itu sebenarnya masuk pada bagian teks berita atau bukan? Ya. Nah, ya kita kaji dalam sini. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Definisi terlebih dahulu ya. Teks berita adalah tulisan atau laporan yang berisi informasi faktual dan aktual tentang suatu peristiwa, kejadian, atau isu yang disampaikan kepada masyarakat melalui media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio,
radio atau platform digital. Nah, seperti itu. Jadi yang teman-teman sampaikan itu masuk pada bagian teks berita juga. Namun ini masuknya berita yang seperti apa? Opini kah? Nanti di sini juga akan kita bahas, gitu ya. Disiapkan buku catatannya untuk mencatat materi-materi yang sekiranya penting. Bapak, ada buku Bapak? Buku dan bisa dikasih lembaran dulu sama Umar. Berarti ada nama Pak di dalam depan bukunya Pak. Ini kumpul tadi Pak. Gitu ya. Alhamdulillah boleh Pak. Ini silakan diambil dan pulpennya ada. Ada Pak. Nah, di sini ada media dari berita tersebut. Coba, ayo. Nah, Seven bisa dibaca media beritanya apa saja? Media berita ada surat kabar, televisi, radio, dan internet. Surat cinta gimana Pak? Internet. Nah, Kok tidak ada mulut sih Pak? Kok ada surat cinta Pak? bagaimana? Kok tidak ada mulut? Padahal kan berita itu awalnya disampaikan dari mulut Pak. Gitu ya. Iya. Tapi kan juga bisa dibentuk dalam tulisan seperti itu Narga. Kalau lagi TV itu Nah, ya itu kan disampaikan oleh mulut. Nah, ini ada media dari berita seperti itu. Yang sedang kita bahas adalah media berita tersebut. Coba Pak. Maka dari itu muncul surat kabar, televisi, radio, internet itu adalah media. Media daripada teks berita. Media itu apa Pak? Media itu apa Pak? Media itu bisa dikatakan sebagai yang mengaitkan seperti itu, yang berhubungan. Alat ya Pak? Ya, alat. Nah, di sini ada fungsi teks berita ya. Fungsi teks berita dengan media dari 4 ini 1, 2, 3, 4 itu di sini. Coba Nazir gua baca kira-kira fungsi dari teks berita apa saja? Fungsi teks berita yang pertama ada menyampaikan informasi terkini, yang kedua meningkatkan wawasan masyarakat, dan yang ketiga mengedukasi dan memberi hiburan. Nah, kira-kira seperti sini anak-anak semua pada bisa memahami tidak dari hal yang disampaikan di sini? Paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, dari sini ada unsur dari teks berita itu. Unsur teks berita dari 4 hal ini tentunya memiliki 5W1H atau unsur. 5W1H itu apa? Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, ya. 5W1H ini mencakup itu. Jadi media teks berita membutuhkan ini. Oh, dari media. Ya. Dan struktur teks berita itu juga mencakup judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Contoh ekor berita gimana Pak? Nanti ada contohnya. Ekor berita itu nanti ada pada bagian akhir gitu, karena saling mengikuti gitu. Jadi ada susunan yang terstruktur pada berita tersebut. Nah, ini. Jadi tentang judul merupakan bagian yang paling pertama dibaca, harus menarik perhatian pembaca dan mencerminkan inti dari berita. Kemudian yang kedua, ada kepala berita, itu berisikan paragraf pembuka yang berisi inti dari berita, menjawab pertanyaan 5W 1H tentang siapa, mengapa, bagaimana, apa. Itu adalah bagian kepala berita. Tubuh berita penjelasan tentang peristiwa, ada latar belakang, kronologi peristiwa, pernyataan narasumber, dan dampak dari kejadian. Kemudian nih yang dipertanyakan oleh Anda dua itu tentang ekor berita ya. Ekor berita itu bagian akhir berita, bisa berupa kesimpulan, isi. Pada intinya berita ini
kesimpulan atau simpulan Pak? Simpulan Dulu saya di Pak. SMP diajarinnya pakai simpulan katanya Pak. Ya, dulu kesimpulan, sekarang kesimpulan. Oke Pak. Kita kembali ini bisa masuk pada bagian kajian bahasa yang sifatnya dinamis ya. Iya, Pak. Nanti kalau kita bahas lagi panjang. Siapa, Pak? Kita masuk pada konteksnya saja ya. Kita akan bahas dari waktu itu. Iya Pak. Nah, kemudian ada jenis-jenis teks berita. Jenis teks berita. Jenis teks berita itu ada 3, yaitu ada berita langsung, berita opini, berita investigasi. Kemudian penjelasannya. Nah, di sini ada jenis-jenis teks berita. Ada yang ngomong dari tentang ini? Umar Bapak. Saya Pak. Oke, boleh ada silakan baca. Berita langsung dibagi menjadi 2, yaitu hard news, berita penting, berita terkini, dan soft news. Jenis berita ringan yang biasanya memberikan informasi berupa kisah kemanusiaan. Berita opini adalah berita yang berisi tentang pendapat seorang mengenai ide, pemikiran, atau komentar terhadap hal penting. Biasanya pendapat ini berasal dari para ahli sejauh atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Berita investigasi merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Berita investigasi biasanya berusaha mengungkap fakta-fakta tak sendiri dari suatu peristiwa. Pak izin bertanya Pak. Boleh tidak Pak bertanya Pak? Boleh. Mau bertanya yang mana? Biasanya berita itu kan harus fakta ya Pak ya. Kan salah satu ciri berita itu faktual. Nah sedangkan kalau opini itu bukan fakta Pak. Jadi kenapa ada namanya berita opini? Padahal kan berita itu harus fakta Pak. Iya. Ya. Di sini kan ada. Bapak. Di sini orang tadi Pak. Izin kalau tadi silakan. Oke, baik. Terima kasih Anda sudah menjawab pertanyaan kritisnya ya. Jadi di sini kan kita membawa jenis-jenis teks berita. Iya Pak. Betul, memang berita daripada faktual itu berisikan tentang yang memang harus secara langsung gitu, faktual atau kejadiannya. Ya, semua muncul atas kejadian dan fakta, tidak lepas dari kejadian itu, gitu. Nah, faktual dan peristiwa pada pengertian awal tadi sebenarnya ini menyangkut semuanya, begitu. Karena ini berdasarkan kejadian di situ. Namun ini klasifikasi pada bagian ditempatkan yang mana berita yang sebenarnya berita. Kemudian ada berita langsung, kemudian ada berita opini, ada berita investigasi. Itu pada bagian klasifikasinya nanti dibuka. Jadi Pak berita opini Pak masa ada berita tentang ide Pak. Kan ide kan tidak sesuai dengan kejadian Pak. Itu menyampaikan mengenai ide. Fakta Pak. Fakta ya Pak. Betul. Tapi di sini kan berita opini adalah berita yang berisi tentang pendapat seseorang mengenai ide. Nah, teman-teman pernah melihat sesuatu yang dibahas karena muncul itu berdasarkan ide seseorang, kemudian itu menjadi sebuah pembahasan dan kejadian. Ini sering terjadi. Namun kita jarang menyadarinya saja seperti itu. Makanya dia masuk pada bagian berita opini. Oh begitu ya Pak. Ya. Nah, di sini masuk pada kesimpulan. Teks berita adalah tulisan yang menyampaikan informasi faktual dan aktual dengan struktur jelas, menggunakan unsur 5W, 1H, serta bahasa lugas dan objektif. Teks berita bertujuan memberi informasi yang menarik dan terpercaya, memahami kaidah dan jenis berita, membantu kita menulis berita yang informatif dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, di sini teks berita seharusnya secara keseluruhan itu membawa data atau fakta seperti itu. Nah, adapun jenis-jenis teks berita itu ada juga klasifikasinya. Karena kita juga bisa mengatakan informasi yang sama itu adalah bagian berita untuk kita. Tinggal kita menempatkan bagian mana teks ini masuknya seperti itu. Kalau itu fakta dan data, kita masuk sebagai berita langsung. Kalau berita opini itu hanya sekedar omongan yang timbul di sekitar investigasi itu berdasarkan memang penyelidikan atau penelitian berbagai sumber yang ada seperti munculnya COVID-19 itu pas di kejadiannya seperti itu, itu berkaitan seperti itu. Nah,
berita. Itu Pak yang diusia itu loh Pak. Oh. News. News. Skip itu Pak. Kalau ini biasanya di media sosial. Apa itu Pak? Biar apa lagi? Contoh dari teks berita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Salsa Dilakukan Panorama bersama teman-teman saya. Saya Bagus Yafila. Saya Dion Mulatana. Kali ini kami bertugas untuk melaporkan kepada kalian mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya kami akan mewakili. Ingin bertanya, pertanyaan pertama adalah apa manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Baik, manfaatnya itu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah supaya enak dilihat, indah dan nyaman. Di kantin, di pekarangan sekolah dan Kami di sini bersama narasumber kedua yaitu Sherly. Oke, kami ingin bertanya ya Ayu Serti. Menurut Ayu, kapan kita harus membersihkan lingkungan sekolah? Siap dan itu mengapa lingkungan diri untuk Cepat ya, ingat waktu. Terima kasih kepada Ayu Serti. Dan ada poin-poin yang bisa Rizky. Pasti saya ingin bertanya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Siapa saja yang dibuat? Ini Pak, benar nih Pak. Kita lagi Berita Pak. itu bagaimana upaya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Mulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita mengelola sampah? Apakah kita bisa menjaga sampah? Sampah dari diri kita sendiri dulu. Habis itu kita Dan ini Pak. Oh, bagaimana? Sekian wawancara kelompok kami mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Baik, ini adalah contoh dari teks berita. Tepuk tangan untuk kita semua. Dia membawakan tentang bagaimana teks berita itu disampaikan dengan unsur-unsur yang ada, kemudian narasumber dan isi daripada konteks, yaitu tentang kebersihan sekolah. Kenapa Bapak kasih contohnya dengan sekolah? Ya, karena kita perlu juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti itu. Kita juga perlu menjaga kebersihan yang harus dimulai dari diri kita sendiri seperti itu. Makanya Pak ini seperti supaya ini lebih relevan terhadap kita semua. Tadi beritanya ada simpulan ya Pak? Tidak ada simpulan. Iya di berita tadi Pak. Oh, mohon maaf. Tadi kan bagian dari efisiensi waktu, mengingat waktu ya. Jadi di bagian sebenarnya cuman ya. Dan Bapak sembunyikan untuk coba nih kira-kira teman-teman yang berproyek bisa juga menyimpulkan dari tontonan yang sudah disampaikan. Ayo silakan sampaikan. Yang masih wawancara ya. Tadi ada 3 narasumber tadi Pak. Oh iya coba silakan Anda juga sampaikan saja. Mulai Bapak. Jadi yang sudah kita tonton kita tersimpulkan bahwa ada 3 narasumber dan menanyakan mengenai lingkungan sekitar sekolah sekolahan. Tadi ada narasumber yang pertama lupa Pak, namanya yang kedua lupa, yang ketiga ingat Pak, namanya Desti Pak. Cantik ya tadi. Ya. Masih ingat Pak. Cantik ya Pak. Zaman ini nakal Pak. Iya sudah. Oke sudah ya Zimbo ya. Ya Pak. Oke baik terima kasih. Tepuk tangan untuk Zimbo. Kita sudah menyimpulkan dari apa yang sudah ditonton ya Zimbo. Barangkali tadi kurang jelas maaf baru skip.
Terakhir. Pelajaran sudah selesai. Iya. Ini manusia sekali ya teman-teman, pelajarannya semangat sekali, kritis sekali, intinya bacaannya aktif, menyampaikannya aktif, relax. Alhamdulillah semoga itu bisa menjadi perjalanan baik kita ya. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang baik, dimulai dengan yang baik, maka kita jaga itu doa. Oke, terima kasih. Monggo, silakan. Silakan, Seven. Maaf, orang jelas selalu biasa ngomong. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dulu. Ini doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih murid-murid semua sudah memperhatikan Bapak. Mohon maaf apabila Bapak ada keliru. Semoga ilmunya Amin. Amin. Ya, ya. Ada PN nggak Pak? Bisa saja Mereka paham bisa dulu dari apa yang sudah Bapak sampaikan. baik sholat. Di Mas Yoga akan Bapak tanyakan. Baik Bapak. Sekian ya. Selamat sudah berusia, selamat akhir jalan siang. Terima kasih Bapak Mari, Najib. mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Tiga Ramadona dengan NPM 236304101 sebagai observasi lisan dari Saudara Najib Akdam Pamudi dengan topik teks berita tanggal 29 Oktober 2025 dengan kelas 8 tingkat SMP. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Suara, guru memberi variasi dalam nada suara, volume, suara, kecepatan bicara, baik. Kedua, mimik dan gerak, guru mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya, baik. Kesenyapan, guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraan saat pembelajaran, baik. Kontak pandang, guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya, sangat baik. Yang kelima, perubahan posisi, guru bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda, cukup baik. Memusatkan, guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan, dan lain-lain. Dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari. Baik. Variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Variasi visual, guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat, menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda dan sebagainya, berbentuk online seperti menonton di kanal YouTube, sangat baik. Yang kedelapan, variasi aural, guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya, cukup baik. 9. Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memegang atau manipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran, cukup baik. Yang ke-10, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara guru dengan siswa dan juga menganeka-ragaman kegiatan belajar siswa yang terlibat, sangat baik. Sekian observasi lisan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.